yen atimu ora bisa ayem, awan wengi ora bisa merem. Aja nganti kowe njur salah dalan, bingung pikiran lunga separan-paran. Raja Brana ramarai ayem, pangkat mulya rendhatake tentrem. Elingono donyane kebak godhong, sapa lena uripe bakal cilaka. Atimu tansah ora ayem, awan wangi ora bisa tentrem. Ojo nganti kowe njur salah dalan, bingung pikiran ana separan-paran. Raja Brana ramarai ayem, pangkat mulya rendhatake tentrem. Elingono donyane kebak godhong, sapa lena uripe bakal cilaka. Derek Gusti Yesus ati ayem tentrem, dalan padang pikiran dadi terang. Derek Gusti Yesus urip ayem tentrem, sapa wonge sing andelan prajaya. Yen atimu tansah ora ayem, awan wangi ora bisa tentrem. Aja nganti kowe njur salah dalan, bingung pikiran lunga separan-paran. Raja Brana ramarai ayem, pangkat mulya rendhatake tentrem. Elingono donyane kebak godhong, sapa lena uripe bakal cilaka. Derek Gusti Yesus ati ayem tentrem, dalan padang pikiran dadi terang. Derek Gusti Yesus urip ayem tentrem, sapa wonge sing andelan prajaya. Derek Gusti Yesus ati ayem tentrem, dalan padang pikiran dadi terang. Derek Gusti Yesus urip ayem tentrem, sapa
pracaya sapa wonge sing andalan pracaya. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, oleh belas kasih-Mu Tuhan, kami dari tim JKI Mana Eklesia Malang dalam ibadah live saat ini Tuhan. Terima kasih buat pemeliharaan penyertaan-Mu yang luar biasa sampai hari ini Tuhan. Kami boleh bersama-sama kembali untuk melayani satu dengan yang lain ya Tuhan. Kami percaya bahwa Allah Roh Kudus menyertai, mengurapi setiap kami. Oleh karena itu kami menyerahkan dalam ibadah live kami saat ini, dari awal, pertengahan, sampai selesainya, di dalam kuat kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu tercurah atas setiap kami yang saat ini boleh bersama-sama di dalam ibadah live kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mulaikan ibadah kami. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Salam. Sungguh pertemuan kembali yang menggembirakan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, berjumpa kembali bersama kami tim JKI Mana Eklesia Malang di dalam tayangan ibadah live. Setelah liburan panjang, Bapak, Ibu, Saudara kita berjumpa kembali di dalam kasih Tuhan. Kiranya Bapak Ibu tetap percaya, tetap sehat dan selalu bahagia. Dan biarlah kasih dan anugerahnya terus menuntun kita untuk keluar dari rasa bersalah, sehingga kita akan mengalami pengampunan, kemenangan, dan juga keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah dan juga yang ada di gereja, saya undang bersama-sama untuk berdiri di hadapan Tuhan. Kita akan pujikan pujian ini. Lagu ini Bapak Ibu pasti banyak yang sudah mengenalnya. Bapak Ibu yang sudah bisa, mari pujikan dengan segenap hati. Yang belum, kita nyanyikan bersama-sama dan kita akan menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Roh kebenaran. Roh Kudus, Roh kebenaran, berilah daku pengertian, supaya ku pahami kebenaran-Mu dan ku tetap tinggal di dalamnya. Roh Kudus, Roh kebenaran, berilah daku pengertian, supaya ku pahami kebenaran-Mu dan ku tetap tinggal di
perlu firman-Mu sekarang. Bapak, Ibu, Saudaraku, kita selalu membutuhkan firman Tuhan sebagai penuntun di dalam setiap langkah kehidupan kita. Sejak di bumi ini yang penuh dengan tantangan rintangan, bumi ini yang gelap gulita karena dosa dan juga banyaknya pelanggaran. Tapi firman Tuhan akan memberikan terang yang menuntun langkah kita sampai kepada Bapa, sampai kepada surga. Karena itu mari kita meminta Roh Kudus yang selalu menuntun kehidupan kita ke dalam seluruh kebenaran, supaya kebenaran itu menjadi pandu di dalam kita melangkah dari bumi ini sampai kepada rumah Bapa di surga. Kita akan kembalikan pujian ini dengan segenap hati, dan kita akan sembah Dia dalam roh dan kebenaran. Roh Kudus, Roh kebenaran, berilah daku pengertian, supaya ku pahami kebenaran-Mu dan ku tetap tinggal di dalamnya. Firman-Mu ya Tuhan menuntunku sempurna, terang bagi jalanku. Ku buka hatiku untuk mendengar suara-Mu. Ku perlu firman-Mu, sangat segenap hati katakan firman-Mu ya Tuhan menuntunku sempurna, terang bagi jalanku. Ku buka hatiku untuk mendengar suara-Mu. Ku perlu firman-Mu sekarang. Kembali lagi dengan segenap hati, haleluya. Firman-Mu ya Tuhan menuntunku sempurna, terang bagi jalanku. Ku buka hatiku untuk mendengar suara-Mu. Ku perlu firman-Mu sekarang. Katakan ku perlu firman-Mu, haleluya. Ku perlu firman-Mu sesekali lagi, haleluya. Ku perlu firman-Mu sekarang. Sembah Dia, haleluya.
perlu tontonanmu menerangi jalan-jalan hidupku. Haleluya, haleluya, indah namasa ikan arala namasa indah masa. Haleluya, Yesus, terpuji namamu, Allah kehidupanku, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah Israel, Allah pencipta langit dan bumi. Kami tinggikan Engkau Yehova Rama, Yehova Jireh, Yehova Shalom, Yehova Nisi, Elohim Yahweh, Allah kebenaranku. Haleluya, haleluya, inna nama sangkana nama se, ifakana nama se. Haleluya, haleluya. Sungguh Engkau maha benar, firman kehidupan. Kami bersyukur kepadamu Bapa. Kembali Engkau memberi kepada kami kesempatan dan kehormatan untuk melayani Tuhan, melayani pribadi Tuhan, melayani hati dan perasaan Tuhan, dan juga melayani sesama. Terima kasih. Kami mohon urapan kuasa-Mu. Jikalau sebentar kami mau merenungkan kebenaran firman Tuhan, urapi setiap kami. Mari Roh Kudus jamah buka hati kami yang masih tertutup, singkapkan, supaya Engkau Roh Kudus memberikan pemahaman dan memberikan Tuhan pengertian kepada setiap kami, Bapak, Ibu, Saudara, rekan sahabat, para hamba-hamba Tuhan yang bersama kami menikmati ibadah live dari JKI Mana Eklesia Malang. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu menyerahkan sepenuhnya waktu ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang siap diberkati firman Tuhan bersama-sama katakan amin. Puji Tuhan, dipersilahkan untuk duduk kembali. Haleluya, haleluya, terpujilah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, kekal untuk selama-lamanya. Dan biarlah anugerahnya tetap melimpah atas hidup kita semua. Nah, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, jikalau setiap dari kita memiliki perasaan bersalah atau perasaan yang berdosa, mari kita datang kepada Tuhan, sebab Tuhan akan memberikan kasih karunia kepada setiap kita, serta Tuhan akan memberikan penghiburan dan damai sejahtera kepada setiap kita yang mau datang kepadanya, sebab kita ini adalah anak-anaknya. Nah, Bapak, Ibu, Saudara, di dalam pertemuan ibadah live pada saat ini, saya ingin mengajak Bapak, Ibu, Saudara merenungkan tentang satu topik yang sebenarnya ini sering Bapak, Ibu, Saudara kita semua alami, yaitu bebas dari rasa bersalah.
Tentunya setiap kita tidak pernah luput dari kesalahan. Tidak pernah luput dari dosa dan juga pelanggaran. Barusan saudara-saudara kita umat muslim merayakan hari raya kemenangan. Setelah sebulan lamanya berpuasa, mereka bersilaturahmi untuk mengucapkan maaf lahir dan batin atas semua kesalahan yang pernah diperbuatnya selama ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, sebagai anak-anak Tuhan, meminta maaf, meminta ampun atas setiap dosa, kesalahan, dan pelanggaran kita kepada Tuhan dan juga kepada sesama, orang tua, saudara yang lebih tua, orang yang kita tuakan, atau juga sesama rekan, sahabat kita. Tidak harus menunggu hari-hari tertentu atau bulan-bulan tertentu. Kita harus selalu membukakan pintu maaf. Sebab Tuhan 24 jam penuh setiap hari, sepanjang tahun kehidupan kita, selalu membukakan pintu maaf bagi setiap orang yang mau datang kepadanya. Sebelum kita lebih jauh, kita akan membaca kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Surat Rasul Yohanes 1, pasal 1 ayat 8 dan 9, dipersilahkan. 1 Yohanes pasal 1 ayat yang ke-8 dan yang ke-9. Yang ke-8, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. 9, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, orang yang tidak mau mengakui dosa-dosanya adalah seorang pendusta. Dan kebenaran tidak ada di dalam diri orang tersebut. Oleh karena itu kita harus secara sadar atau dengan tulus hati harus mengakui dosa jikalau kita melakukan dosa itu. Sebab Allah itu setia dan adil dan Dia pasti akan mengampuni setiap dosa-dosa kita. Orang-orang yang melakukan dosa dan pelanggaran. Dia akan mengampuni kita dan menyucikan kita kembali sehingga kita dilayakkan kembali untuk datang kepadanya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, jangan pernah kita menahan diri. Jikalau kita melakukan dosa dan pelanggaran, kesalahan, cepat-cepat kita harus datang kepadanya, meminta ampun, mengakui semua dosa dan kesalahan kita. Maka Allah akan mengampuninya saat kita memintanya. Ada 3 kebenaran yang ingin saya bagikan kepada Bapak Ibu yang terkait dengan hal ini. Di mana setiap kita bisa mendapatkan kebebasan dari rasa bersalah yang kita alami. Untuk mendapatkan kebebasan dari rasa bersalah yang pertama, mari kita baca di dalam surat 1 Yohanes pasal 3 ayat yang ke-19 dan ke-20, dipersilakan. 1 Yohanes pasal 3 ayat yang ke-19 dan 20. 19, demikianlah kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran, demikian pula kita boleh menenangkan hati kita di hadapan Allah. 20, sebab jika kita dituduh olehnya, Allah adalah lebih besar daripada hati kita serta mengetahui segala sesuatu.
Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bebas dari rasa bersalah yang pertama adalah kita memiliki keyakinan bahwa setiap kita berasal dari kebenaran. Rasa bersalah seringkali ada di dalam setiap diri orang-orang, sadar atau tidak. Setiap kita pasti mengalaminya, bahkan kita sering diserang dengan rasa bersalah itu. Kata berasal dari kebenaran, itu memiliki arti sama dengan dilahirkan dari Allah. Kalau kita baca ayat yang ke-9, dari 1 Yohanes 3 ayat 9. Jadi orang-orang yang berasal dari Allah, orang tersebut lahir dari Allah. Orang yang lahir dari Allah, orang itu bukan tidak bisa berdosa lagi, tapi orang tersebut tidak akan mungkin melakukan dosa kembali. Sebab benih ilahi itu ada di dalam diri setiap orang-orang yang lahir dari Allah. Sehingga ketika dosa, kesalahan, pelanggaran terjadi, kita memiliki jalan untuk kita datang kepada Allah. Kita menyadari bahwa hidup kita ini bukan milik kita lagi, tetapi hidup kita ini sepenuhnya sudah dimiliki oleh Allah. Melalui karya penebusan Putra Tunggalnya Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Sehingga orang-orang yang berasal dari Allah atau lahir dari Allah, orang tersebut sudah disucikan dari segala dosa-dosa dan pelanggarannya. Sudah menerima pengampunan dan anugerah keselamatan dari Allah. Sehingga orang tersebut seluruh kehidupannya akan senantiasa memuliakan Allah. Menjadi berkat, menjadi terang, menjadi kesaksian bagi sesamanya dimanapun dia berada. Dan orang-orang yang berasal dari Allah atau lahir dari Allah, kuasa gelap tidak mampu menjamahnya. Kuasa gelap tidak mampu merebutnya, sebab darah Yesus telah menyucikan kehidupannya. Sehingga kehidupannya dibentengi, dilindungi senantiasa oleh darah Yesus, oleh kebenaran. Karena dia lahir dari benih ilahi, yaitu dari firman Allah yang hidup dan yang kudus. Oleh karena itu mari kita jaga hidup kita. Sebab setiap kita yang sudah percaya, yang diampuni dosa-dosanya, diampuni segala kesalahan dan pelanggaran kita, sudah disucikan, sudah dilahirkan kembali melalui pengorbanannya di atas kayu salib, melalui darahnya yang kudus, sehingga hidup kita menjadi miliknya sepenuhnya. Yang kedua, orang-orang yang tidak lagi melakukan dosa, melakukan pelanggaran, yang bebas dari rasa bersalah, dia memiliki keberanian untuk percaya.
Kita akan baca di dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat yang ke-21, dipersilakan. Ayat yang ke-21, saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, setiap orang-orang yang berasal dari Allah, yang hidupnya sudah dikuduskan dan disucikan oleh firman Tuhan, oleh kebenaran, orang tersebut memiliki keberanian percaya untuk apa? Mendekati Allah, untuk datang untuk bertemu, untuk berjumpa. Tidak ada lagi tirai, tidak ada lagi penghalang yang menghalangi setiap kita orang-orang yang percaya untuk datang kepada Allah. Di zaman dahulu kalau orang-orang datang kepada Allah harus melalui imam besar atau nabi sebagai pengantaranya. Karena tidak semua orang boleh datang ke ruang suci atau ruang maha suci. Karena kalau didapati seseorang tidak benar karena ada kesalahan dan dosa, pasti orang tersebut akan mati. Karena tidak ada seorang pun yang sanggup untuk memasuki ruang suci dan ruang maha suci, karena terlalu kudus, di mana Allah hadir, di mana Allah ada, di mana Allah bertahta di dalamnya. Tetapi di zaman perjanjian baru, melalui putranya Tuhan Yesus Kristus, tabir atau tirai yang selama ini menutupi atau menghalangi setiap orang-orang untuk datang kepadanya sudah terbuka, sudah terkoyak melalui kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib. Tabir bait suci itu terbelah dari atas ke bawah. Sehingga tidak ada penghalang lagi bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Entah dia dari kalangan awam atau rakyat jelata, atau dari para imam, atau para pelayan-pelayan Tuhan, bahkan para imam besar. Siapapun, kapanpun waktunya boleh datang untuk menghampiri tahta kudusnya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kata keberanian memiliki arti yang sama dengan kebebasan untuk berbicara atau mengungkapkan isi hati atau pikiran tanpa perasaan takut dan juga ancaman. Jadi setiap kita Bapak Ibu diberikan hak dan kesempatan yang sama. Tuhan tidak berpilih kasih. Baik itu hamba Tuhan besar, baik itu para pelayan Tuhan, aktivis gereja, jemaat biasa. Semua kita diberikan hak yang sama untuk menghampiri tahta kudusnya. Ketika kita sudah mengakui setiap dosa-dosa dan pelanggaran kesalahan kita, dan Tuhan sudah mengampuni setiap dosa-dosa kita, dan memberikan anugerah keselamatan kepada kita, setiap kita diberikan hak yang sama untuk menghampiri tahta kudusnya tanpa
dihantui dengan rasa takut akan mengalami murka ataupun hukuman. Sebab setiap kita memiliki kebebasan dari perasaan takut dan tertekan. Ketika hidup kita ini benar, ketika hidup kita ini sesuai dengan firman Tuhan, ketika kita tidak melakukan lagi dosa dan pelanggaran, sebab benih ilahi ada di dalam diri kita, sebab kita ini lahir dari Allah, kita ini berasal dari Allah. Setiap kita, kapanpun kita mau, entah itu pagi, sore, siang, ataupun malam, Allah membuka tangannya selebar-lebarnya, seluas-luasnya untuk setiap kita datang. Sebagai anaknya, sebagai hambanya, sebagai miliknya, untuk menaikkan segala doa-doa, untuk memuji, menyembah Dia, untuk memohon semua permohonan-permohonan yang bisa kita naikkan kapanpun tanpa dibatasi oleh waktu, tempat, dan juga situasi. Sungguh luar biasa. Kita memiliki Allah yang tidak lagi membatasi dirinya, yang hanya bisa didatangi oleh imam besar di ruang suci atau ruangan maha suci. Tetapi Allah melalui putranya Tuhan Yesus Kristus telah membuka jalan bagi kita untuk kita datang kepadanya kapanpun waktunya. Sebab kita memiliki imam besar yang sudah membuka jalan bagi kita. Kita akan membuka surat Ibrani pasal 4 ayat 14 sampai 16, dipersilahkan. Ibrani pasal 4 ayat yang ke-14 dan 15. 14, karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. 15, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Puji Tuhan. Sebab imam besar yang kita punyai bukanlah imam besar yang tidak bisa merasakan atau turut merasakan penderitaan atau kesusahan manusia. Tetapi imam besar kita telah memberikan seluruh hidupnya, bahkan menggantikan kita di atas kayu salib untuk menebus semua dosa-dosa umat manusia. Imam besar kita turut merasakan apa yang kita derita, sehingga kita diberikan hak yang istimewa. Kita diberikan keberanian untuk datang kepadanya, untuk percaya kepadanya, tanpa dihantui rasa takut serta ancaman. Sehingga setiap kita bebas untuk mengatakan, mengungkapkan isi hati dan yang ada di dalam pikiran kita melalui pujian, penyembahan, doa, serta firman Tuhan. Sungguh luar biasa. Oleh karena itu Bapak Ibu, jangan lagi Bapak Ibu memiliki perasaan takut. Sebab Allah bukanlah sosok yang menakutkan, seperti gambaran-gambaran orang yang belum percaya kepada Tuhan. Seolah Allah itu tidak bisa dihampiri oleh manusia, tidak bisa didatangi oleh manusia. Tapi jikalau Bapak Ibu Saudara percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, siapapun Bapak Ibu Saudara punya hak yang sama untuk datang kepada Allah yang Maha Kudus kapanpun waktunya. Allah tidak membatasi diri dengan waktu tertentu, tapi Allah memberikan seluruh waktu
24 jam setiap hari untuk kita orang-orang yang percaya datang kepadanya dengan penuh keberanian tanpa ada rasa takut ataupun ancaman. Haleluya. Bebas dari rasa bersalah yang ketiga. Kita akan membaca dari ayat yang ke-22. 1 Yohanes 3 ayat 22, dipersilahkan. 1 Yohanes 3 ayat yang ke-22. Dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya, karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Bapak Ibu, bebas dari rasa salah yang ketiga adalah kita memiliki keyakinan bahwa setiap doa-doa kita pasti didengarnya. Tidak hanya didengarnya, bahwa bahkan Allah akan menggenapinya. Dan kita juga sudah menerima apa yang kita minta dan doakan. Sekali lagi dibaca ayat tersebut. Yang kedua. Dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya. Karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Dan apa yang kita minta, kita memperolehnya atau menerimanya. Di dalam kalimat ini, Rasul Yohanes memakai kata dalam present tense. Kita menerima, bukan kita akan menerima. Artinya bahwa kita sudah menerima apa yang kita minta. Bukan nanti atau akan. Sebab Allah itu pasti akan menjawab setiap doa-doa dari orang-orang yang hidupnya sudah bebas dari dosa dan juga pelanggaran. Dari rasa bersalah. Sebab dia berasal dari Allah atau lahir dari Allah. Sebab dia memiliki keberanian untuk percaya, untuk datang. Bukan lagi menyembunyikan diri atau jauh dari Allah. Karena merasa dia masih orang yang berdosa. Tetapi setiap kita yang sudah dibebaskan dari rasa bersalah, kita sudah menjadi milik Allah. Kita memiliki keberanian untuk percaya. Setiap doa-doa kita, permintaan kita, asal itu didasarkan di dalam kebenaran. Saya sebagai hamba Tuhan percaya bahwa apapun yang Bapak Ibu Saudara minta, jikalau itu sesuai dengan kehendak Tuhan, Bapak Ibu pasti menerimanya. Pasti. Tapi perlu digarisbawahi, pasti itu bukan berarti sekarang. Tapi Bapak Ibu akan menerima sesuai dengan waktunya Tuhan. Oleh karena itu kita perlu ketekunan. Kita perlu terus membawa hidup kita ini tetap benar di hadapan Tuhan. Sehingga tidak ada lagi noda, tidak ada lagi cacat, tidak ada lagi celah. Sehingga hidup kita ini sepenuhnya sudah dikuasai oleh firman Tuhan, oleh kebenaran. Seluruh hidup kita ini sudah dituntun oleh Roh Kudus, roh kebenaran itu. Sehingga setiap pikiran, perkataan, perbuatan kita seluruhnya berdasarkan kebenaran. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum saya mengakhiri renungan dalam pertemuan ibadah kali ini, kesimpulannya adalah setiap orang memiliki kebebasan dari rasa bersalah atau bebas dari rasa bersalah yang selama ini mungkin menghantui hidup Bapak Ibu karena Bapak Ibu
merasa tidak mampu untuk keluar dari sana. Tapi melalui pengorbanannya di atas kayu salib, Tuhan telah membebaskan kita. Dan juga Bapak Ibu Saudara, sudah dijadikan sebagai anak-anak Allah. Sebab kita berasal dari Allah, kita lahir dari Allah, dan benih ilahi itu sepenuhnya menguasai hidup kita. Bebas dari rasa bersalah yang kedua adalah kita memiliki keyakinan, keberanian percaya. Sehingga setiap waktu, setiap saat kita boleh datang menghampiri tahta kudusnya tanpa dibebani rasa takut dan juga perasaan bersalah. Untuk dihukum atau ditolak. Tapi yakinlah Bapak Ibu, jikalau hidupmu sudah bebas dari rasa bersalah, engkau akan memiliki keberanian yang itu muncul dari hati, karena Roh Kudus yang menggerakkan untuk kita melangkah menghampiri tahta kudusnya. Bebas dari rasa bersalah yang ketiga adalah kita memiliki keyakinan bahwa setiap doa-doa permohonan kita pasti akan didengarnya. Pasti akan dijawabnya jikalau hidup kita ini benar. Jikalau kita tidak lagi dihantui dengan rasa takut atau perasaan bersalah. Nah, Bapak Ibu Saudara, bagaimana dengan Bapak Ibu Saudara semua? Apakah engkau sudah berasal dari Allah atau lahir dari Allah? Atau benih ilahi itu sudah hidup di dalam hatimu? Jikalau belum, terimalah Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan milikilah keberanian untuk datang kepadanya tanpa dibebani rasa bersalah atau akan dihukum. Dan yakinlah bahwa setiap doa yang kita naikkan di hadapannya dengan benar dan dengan tulus, dengan yakin kata firman Tuhan, akan memiliki dampak. Dan doa-doa itu pasti akan mendapat jawaban pada waktunya. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Kembali Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah dan juga yang ada di gereja, saya undang untuk kembali berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan. Kita akan pujikan pujian yang lama ini. Untuk mengingatkan, mengembalikan memori Bapak Ibu yang sudah bertahun-puluh tahun yang lalu lagu ini pernah Bapak Ibu nyanyikan. Mari kita menyanyikannya kembali dengan segenap hati. Bapakku rindu, Bapakku rindu menyenangkanmu, ajarku lebih dalam untuk mengenalmu. Bapakku minta layakkan aku, bawaku untuk menyembahmu di balik tirai yang suci. Kembali lagi dari awal, haleluya. Bapakku rindu menyenangkanmu, ajarku lebih dalam untuk mengenalmu. Bapakku minta layakkan aku, bawaku untuk menyembahmu di balik tirai yang suci.
kembali, haleluya. Bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam sekali lagi dengan segenap hati. Bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam bait-Mu, diam dalam bait-Mu, diam dalam bait-Mu. Sungguh ini kerinduan hati kami, Tuhan, untuk bertemu muka dengan muka dan memandang kekudusan-Mu senantiasa. Terima kasih Bapa. Selalu kami diberikan waktu untuk bisa menghampiri tahta kudus-Mu, diberi kehormatan untuk melayani pribadi-Mu. Siapakah kami ini jikalau bukan Tuhan yang telah memilih, menebus, mengampuni, dan menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah hidup kami tidak terus dihantui dengan perasaan bersalah karena dosa dan pelanggaran kesalahan yang kami lakukan, baik di masa lalu atau juga di saat ini. Tapi biarlah Roh Kudus akan membimbing, menuntun kami untuk membuka diri, memohon ampun jikalau kami bersalah dan berdosa. Suci kuduskan kembali supaya kami layak menghampiri tahta kudus-Mu dengan penuh keberanian, tanpa dihantui rasa takut untuk dihukum. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu untuk jemaat-Mu GKI Mandiri Tunanetra Eklesia Malang, untuk seluruh pengurus yang dengan setia Tuhan terus mengerjakan panggilan pelayanan kami di setiap bidang masing-masing, bahkan dengan tim GKI Mana Eklesia yang sampai saat ini 2 tahun kami Tuhan belajar untuk setia melayani Engkau melalui ibadah streaming ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati, sekalipun dengan kesederhanaan alat-alat yang kami pakai, tapi kami mau taruh seluruhnya ke dalam tangan, supaya menjadi berkat, tidak hanya di tempat kami, tapi sampai ke seujung-ujung bumi. Suara kecil kami terus bergema sampai akhir dunia ini. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan juga kru, berkati dengan kesetiaan bersama kami melayani, mengambil gambar dengan penuh kesabaran dan ketelitian. Memberkati juga mitra bakti yang setia mendampingi pelayanan kami di dalam suka dan duka. Tuhan memberkati. Kami juga berdoa untuk Tuhan seluruh jemaat-Mu, baik para lansia, para penyandang disabilitas. Terima kasih juga untuk para sponsor donatur yang sampai saat ini tetap setia melayani, menabur benih kasih Tuhan di ladang Tuhan melalui gereja-Mu GKI Mana Eklesia ini. Berkati juga khususnya pemilik tempat ini, Bapak dan Ibu Iwan Tesi, berkati masa tuanya, Engkau terus memberi kesehatan, kekuatan, merengkuh hidupnya terus Tuhan untuk menuntun langkahnya. Biarlah hidupnya terus menjadi berkat, baik dalam keluarga, baik di dalam pelayanan, dalam pekerjaan, juga anak mantu cucunya berkati. Rumah ini terus kami dedikasikan Tuhan, bagi kemuliaan Tuhan, bagi pekerjaan Tuhan. Kami percaya di tempat ini akan banyak jiwa-jiwa datang dan dibawa,
didewasakan, bertumbuh di dalam kasih dan pengenalan akan Tuhan, bertumbuh di dalam Tuhan, oh Yesus, kesadaran untuk melayani Tuhan dan sesama, memberkati Tuhan, juga setiap Tuhan, rencana dan program yang ada, berkati. Terima kasih Tuhan. Kami juga menyerahkan Tuhan sinode kami GKI, khususnya Pastor Adi Sutanto dan Ibu sebagai ketua umum dari sinode kami. Memberkati kekuatan, kesehatan masa tuanya, supaya hidup beliau terus boleh menjadi berkat dimanapun beliau Tuhan berada. Jika saat ini Tuhan masih ada di Indonesia untuk terus meneguhkan, mentahbiskan hamba-hamba Tuhan, jemaat-jemaat yang baru, kiranya pelayanan beliau terus berkenan dan juga sinode kami boleh terus berkembang ke seluruh Indonesia bahkan seluruh dunia. Buat penggembalaannya di San Dimas di Amerika, Tuhan memberkati badan pengurus harian, para hamba-hamba Tuhan yang bekerja mendukung pelayanan beliau, keluarga hambamu Pastor Edi Suyanto, berkati keluarganya, anak-anaknya, Tuhan pelayanannya, berkati seluruhnya, Pastor David Mayanto dan seluruh Tuhan badan pengurus yang lain, juga STT Sangkakala, para dosen, para mahasiswa, Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan, rencana untuk retreat tahun ini, Tuhan Kau memberkati, supaya kerinduan kami untuk bertatap muka kembali setelah 2 tahun, kami tidak ada lagi kegiatan pertemuan sinode secara nasional. Tuhan memberkati rencana ini tanggal 16 sampai 19 Agustus yang akan datang. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan, kami membawa bangsa negara kami Indonesia yang kami kasih, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Kiranya Tuhan melawat negeri ini dari ujung ke ujung, dan terluar, terdepan, juga terpencil di setiap pulau yang ada, sebab negara ini besar, negara ini membutuhkan keamanan, membutuhkan Tuhan, oh Yesus, keselamatan. Kiranya Engkau hujani negeri ini dengan roh-Mu Tuhan, supaya banyak jiwa-jiwa dilawat melalui gereja-Mu, melalui hamba-hamba-Mu, melalui anak-Mu yang berkarya, baik di pemerintahan, di swasta, di Tuhan TNI, Polri, dan lembaga-lembaga yang ada. Tuhan, Kau memberkati Tuhan seluruhnya. Kami berdoa secara khusus untuk Bapak Presiden Jokowi dan Bapak Kiai Ma'ruf Amin sebagai Presiden dan Wakil. Kiranya Tuhan memberikan kemampuan, kesehatan, kekuatan untuk memimpin negeri yang besar dengan jumlah penduduk yang begitu besar Tuhan, supaya setiap keputusan yang dilandaskan dengan Tuhan mempertimbangkan untuk keamanan, Tuhan, untuk kesejahteraan masyarakat yang sering didahulukan dari kepentingan beliau secara pribadi. Walaupun mungkin Tuhan itu sulit, karena seringkali Tuhan akan mendapat tantangan baik dari lawan-lawan politik, oposisi, atau bahkan dari mereka-mereka yang tidak suka dengan setiap keputusan diambil demi untuk kesejahteraan dan kemajuan negeri kami. Memberkati Tuhan beliau dengan kesehatan, dengan kekuatan. Terus beri keberanian beliau untuk Tuhan mengerjakannya, sebab beliau Tuhan berdiri di atas konstitusi, dia melakukan apa yang benar karena sesuai dengan amanat undang-undang. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati seluruh menteri yang ada di Kabinet Indonesia Maju, di seluruh kementerian yang ada. Kiranya Tuhan memberkati agar mereka juga berani mengambil satu keputusan Tuhan, agar mereka tidak Tuhan lagi Tuhan dibayang-bayangi dengan Tuhan politik yang ada, tapi mereka berani melakukannya karena demi kesejahteraan dan kemajuan bangsa kami, supaya setiap Tuhan menteri tidak ada lagi yang Tuhan terkendala karena Tuhan berkaitan dengan masalah-masalah politik lagi, tapi setiap keputusannya untuk kemajuan bangsa kami. Memberkati seluruh kementerian yang ada, juga TNI, Polri Tuhan, yang menjaga daulat negara ini Tuhan, dan juga menegakkan hukum di negeri ini. Berikan keberanian, karena tidak sedikit mereka mendapat tantangan, baik kaum radikalisme, intoleran, akan teroris,
bahkan juga KKB yang ada di Papua, dan serangan-serangan dari pihak-pihak orang yang ingin menghancurkan Tuhan, ketenangan, kedamaian, ketentraman negeri ini. Biarlah Tuhan mereka terus mengabdi dengan sepenuh jiwa dan raga di seluruh wilayah teritorial Indonesia, di kawasan-kawasan, bahkan pulau-pulau kecil, terluar, terdepan, terpencil sekalipun Tuhan. Kepolisian berani menegakkan hukum Tuhan dan tidak pandang bulu atau tebang pilih Tuhan, supaya hukum tidak tajam ke bawah dan tumpul ke atas, tetapi setiap Tuhan masyarakat Indonesia memiliki Tuhan kedudukan yang sama di mata hukum ini. Terima kasih Tuhan, berkati para dokter, perawat, tenaga medis, sukarelawan yang terus bekerja Tuhan. Sekalipun kami mendengar Tuhan beberapa hari ini Tuhan, bahwa penambahan Tuhan untuk orang-orang yang terpapar oleh virus corona, khususnya untuk varian Omikron ini semakin bertambah. Kiranya Tuhan para dokter dan tenaga kesehatan ini terus berwaspada supaya tidak terjadi lagi, dan masyarakat Tuhan yang selama ini terkekang dan kemarin begitu bebas lepas Tuhan, tidak terkendali, kiranya mulai menyadari bahwa pentingnya untuk Tuhan protokol kesehatan ketika berkumpul dengan banyak masyarakat di luar Tuhan, di tempat-tempat keramaian, supaya tidak Tuhan begitu saja abai dengan kesehatan, saling menjaga. Ada banyak juga Tuhan penyakit-penyakit yang akhir-akhir ini Tuhan mulai menjangkiti di negeri kami, hepatitis B akut Tuhan yang menyerang anak-anak, kasus untuk penyakit mulut dan kaki yang untuk hewan ternak sapi Tuhan, dan juga mulai menjangkiti. Kiranya Tuhan tenaga-tenaga medis dan juga Kementerian Kesehatan mampu mengendalikan semuanya dan memberikan peringatan kewaspadaan untuk seluruh pemerintah yang ada di daerah-daerah. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati seluruh aparatur negara, lembaga-lembaga tinggi dari pusat hingga daerah, baik di tingkat provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, kelurahan, kepala desa, RW, RT seluruh Indonesia. Berkati juga Tuhan para ASN, karyawan swasta, pengusaha, pedagang, petani, nelayan. Berkati laut kami, berkati hutan-hutan kami, tanah ladang, sawah kami, sumber-sumber mata air, sumber-sumber tambang yang ada, biar semuanya untuk kesejahteraan bangsa ini. Dan juga jikalau Tuhan ada saudara kami yang mengalami bencana oleh karena Tuhan banjir atau juga yang lainnya, kiranya Tuhan memberikan penghiburan, kekuatan. Terima kasih sekali lagi, kami mengucap syukur untuk bangsa kami Indonesia, untuk kota-kota di mana setiap kami tinggal di dalamnya. Berkati seluruh gereja Tuhan, baik para sinode-sinode, lembaga-lembaga pelayanan, baik lembaga pelayanan misi penginjilan, sekolah tinggi teologi, sekolah-sekolah Kristen Katolik, memberkati semuanya supaya Tuhan setiap pelayanan para hamba-hamba Tuhan terus bergerak maju di setiap tempat di mana mereka ditempatkan, baik di kota-kota kecil, di desa-desa, Tuhan di pedalaman-pedalaman, Tuhan di tempat-tempat terpencil, semua boleh bergerak bersama-sama. Terima kasih sekali lagi, kami mengucap syukur karena Tuhan sudah menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan sampai akhirnya, dan saat ini kami mengakhiri ibadah kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu Saudara angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sekarang pulanglah, bawalah berkat anugerah serta damai sejahtera yang datang dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan penghiburan kekuatan dari Allah Roh Kudus menyertai seluruh kehidupan Bapak Ibu Saudara mulai saat ini sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus Kristus datang kembali dan menjemput setiap kita orang-orang yang percaya. Karena itu peganglah kuat-kuat imanmu dan jangan lepaskan, sebab besar upah yang menantikannya. Terpujilah namamu, hambamu sudah menaikkan doa dan ucapan syukur dan menutup ibadah live ini di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu sudah yang sudah diberkati dalam ibadah live ini, bersama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Dipersilahkan duduk kembali Bapak Ibu. Haleluya.
Puji Tuhan, haleluya, haleluya. Senang bisa bersama-sama Bapak Ibu Saudara kembali di dalam tayangan ibadah live dari GKI Mana Eklesia Malang. Bapak Ibu tetap percaya, tetap sehat dan selalu bahagia. Tetap kita semuanya terus ya menjaga keselamatan kita masing-masing dan tetap memakai protokol kesehatan. Sampai berjumpa kembali di dalam tayangan ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.